Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pada pertemuan keempat pemrograman berorientasi objek, di mana pada tugas praktikum disuruh melanjutkan untuk membuat tampilan dari GUI atau Graphic User Interface. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu programnya. Kita membuat sebuah package dengan nama helper, dan di dalam package helper kita membuat sebuah kelas dengan nama konektor DB, dan di dalam konektor DB ini kita mengimportkan paket SQL dan connection dan driver manager yang telah disediakan oleh Java. Kemudian di dalamnya kita mendeklarasikan drivernya, URL, user, dan juga password, di mana di sini saya menggunakan database dengan nama db_kursus murid. Kemudian di dalamnya terdapat blok try and catch dan pengembalian nilai dari koneksi atau inisialisasi dari connection. Fungsi dari kelas konektor DB ini digunakan untuk menghubungkan antara database dan program Java-nya. Setelah itu kita membuat sebuah kelas entity, di mana pada package entity ini kita membuat sebuah abstrak kelas dengan nama user entity abstract underscore 07316. Di dalamnya kita membuat atau mendeklarasikan atribut, yakni ID, nama yang bertipe datakan integer dan juga string, memiliki modifier protected, dan membuat sebuah konstruktor kosong, dan membuat konstruktor dengan parameter nama, mengisinya dengan nama, kemudian membuat fungsi getter setter, di mana fungsi get nama akan mengembalikan nilai nama yang bertipe datakan string, kemudian membuat setternya dengan membawa parameter nama, membuat get ID dengan pengembalian nilai ID yang bertipekan integer, kemudian membuat setter dan membawa parameter ID. Selanjutnya membuat kelas baru dengan nama siswa entity underscore 07316. Pada kelas ini dia mengextend dari kelas user entity abstract underscore 07316, di mana atribut dan juga metode pada user entity abstract dapat digunakan ke dalam siswa entity underscore 07316. Kemudian pada kelas ini kita mendeklarasikan atribut npm dan juga kelas bertipe datakan string, dan juga membuat konstruktor kosong dengan nama siswa entity underscore 076, dan membuat fungsi getter dan setter, di mana getternya get npm mengembalikan nilai string dari npm-nya, kemudian setternya membawa parameter npm, kemudian get kelasnya dengan pengembalian kelas bertipekan string, setternya membawa parameter kelas. Setelah kita membuat package entity dan dua kelas di dalamnya, lalu kita membuat package model, di mana pada package model kita membuat kelas model abstract underscore 0736. Pada kelas ini kita mengimportkan kelas konektor DB yang ada pada package helper, dan juga mengimportkan paket SQL connection-nya, di mana di dalam kelas abstrak ini kita membuat inisialisasi dari connection menjadi con sama dengankan konektor DB underscore 076 dan membawa dari connection-nya. Sini juga kita membuat sebuah mendeklarasikan sebuah metode abstrak atau update nama dengan parameter nama dan juga ID-nya, update npm parameter npm dan juga ID, update kelas membawa parameter kelas dan juga ID. Selanjutnya kita beralih ke kelas yang selanjutnya dengan nama siswa model underscore 07316, dimana pada kelas ini kita mengimportkan terlebih dahulu kelas siswa entity yang berada pada package entity, dan juga mengimportkan java.sql.asterisk bintang
gunanya untuk mengimportkan paket SQL dan juga mengimportkan paket ArrayList yang disediakan oleh Java. Pada kelas ini mengextend dari kelas model abstrak underscore 07316, kemudian mendeklarasikan atribut SQL dengan tipe data string dan modifier private, membuat sebuah ArrayList yang mendapatkan untuk menampilkan view-nya, di mana ArrayList ini kita inisialisasi atau membuat objek baru dengan nama ArrayList murid, dan membuat blok try and catch, di mana dalam blok try-nya kita mengambil dari tabel siswa yang udah kita buat database-nya sebelumnya, di mana ini nanti akan menampilkan sebuah ID, nama, npm, dan juga kelas, dan mengambil dari ArrayList dan mengembalikan nilai dari ArrayList. Kemudian kita membuat metode ArrayList kembali, di mana ini akan menampilkan view-nya dengan membawa parameter ID-nya dan membuat sebuah objek dengan nama ArrayList murid, dan mengambil database berdasarkan ID dan akan menampilkan ID, nama, npm, dan juga kelas, serta mengembalikan nilai dari ArrayList muridnya. Kemudian membuat metode update nama dengan membawa parameter nama dan juga ID, dan mengambil dari database-nya. Jadi update nama ini akan berdasarkan ID-nya. Jika lo gagal, akan mencetak gagal rubah nama. Kemudian membuat metode update npm dengan parameter npm dan juga ID, mengambil data dari database-nya. npm ini juga seperti nama, sama seperti nama, dia akan mengupdate npm berdasarkan ID-nya. Jika lo gagal, dia akan mencetak atau menghasilkan output gagal rubah npm. Pada update kelas juga, pada metode update kelas kita membawa parameter kelas dan juga ID, dan mengambil dari kelas atau database kelasnya. Dan pada update kelas ini berdasarkan ID juga seperti dua metode sebelumnya, yakni nama dan npm. Jika berhasil, dia akan mencetak rows update, dan jika gagal, dia akan mencetak gagal rubah kelas. Selanjutnya kita membuat metode insert data dengan membawa parameter siswa entity yang inisialisasinya nanti menjadi murid. Dia akan menginsertkan data siswa dengan nama, npm, dan juga kelas. Kemudian jika berhasil, dia akan menampilkan rows update, dan jika gagal, dia akan mencetak gagal input data. Di sini membuat metode terakhir, yakni delete data dengan membawa parameter ID, dan dia akan menghapus data berdasarkan ID-nya. Selanjutnya dari model kelas package model, kita beralih ke package controller. Sebelumnya kita membuat interface, control interface, dan mengambil nilai dari insert data yang membawa nama, npm, dan juga kelas. Kemudian membuat sebuah kelas all object model. Kelas ini untuk menginisialisasi objek model dengan membuat objek baru dengan nama siswa model untuk digunakan pada kelas controller. Selanjutnya kita membuat kelas siswa controller, mengimportkan kelas siswa entity yang berada pada package entity, mengimportkan ArrayList, mengimportkan Java Swing.Tabel untuk membuat tabel default tabelnya nanti. Kemudian membuat kelas dengan nama siswa controller, implements controller interface. Dia akan mengimplementasi dari control interface. Kemudian kita membuat ArrayList, di mana siswa entity akan didapatkan datanya. Dia akan mengembalikan nilai dari all object model dan mengambil siswa model dan menampilkan tampilan data siswanya nanti. Kemudian di sini digunakan untuk membuat tabel default tabel model dengan nama daftar murid, di mana dia akan menampilkan ID, nama, npm, dan juga kelas kolomnya, dan melakukan perulangan dan mendapatkan size-nya berdasarkan data yang didaftarkan, sehingga nanti dia akan
mendapatkan ID, nama, NPM, dan juga kelas, dan melakukan pengembalian daftar murid. Dan terdapat metode insert data dengan parameter nama, NPM, dan juga kelas. Membuat objek baru dan inisialisasi objeknya dengan nama siswa entity. Kemudian membuat metode update data, membawa parameter urut data dan juga ID, di mana memiliki tipe data integer dan string. Membuat switch case, di mana switch urut. Case yang pertama dia akan menampilkan nama, update nama. Case yang kedua dia akan mengupdate NPM. Case yang ketiga akan mengupdate kelas. Kemudian membuat metode delete data, membawa parameter integer ID. Dia akan mendelete data sesuai ID-nya. Setelah kita membuat package controller, kita masuk kepada GUI atau graphic user interface-nya, di mana kita membuat sebuah objek siswa controller dan inisialisasi murid pada all object controller, dan mengimportkan siswa controller yang berada pada package controller. Kemudian pada komponen GUI ini untuk mempersiapkan komponen-komponen yang akan dibuat pada tampilan dari aplikasinya nanti atau dari tampilan jendelanya nanti. Ini mengimportkan seluruh importan GUI yang disediakan dari Java, dimana komponen GUI-nya ini mengextend JFrame dari atau yang udah disediakan Java-nya. JButton untuk membuat sebuah button daftar, hapus, ubah nama, ubah NPM, ubah kelas, dan juga update. Ini akan membuat objek baru dan akan dinamai dengan berdasarkan buttonnya nanti. Daftar, hapus data, ubah nama, ubah NPM, ubah kelas, dan OK. Kemudian JLabel untuk membuat label dari nama buttonnya, mana membuat objek dan inisialisasi objeknya, label nama, label NPM, label kelas, daftar, judul, gambar. Selanjutnya membuat JText file dengan membuat objek dengan nama field n nama, field npm, field kelas, field ubah nama, field ubah npm, dan juga field ubah kelas. Membuat tombol kembali dan juga keluar. Void kosong digunakan untuk jika kita mengisi nanti dia akan kosong terlebih dahulu atau tidak ada kata-katanya terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke tampilan utama. Seperti biasanya mengimportkan tampilan importan GUI yang sudah disediakan oleh NetBeans-nya atau Java-nya. Tampilan utama ini mengextend dari komponen GUI. Jadi semua objek, semua metode atau fungsi yang ada pada komponen GUI dapat digunakan oleh tampilan utama ini. Jadi JTabel ini diinisialisasi menjadi tabel murid atau membuat objek baru. Scroll pane juga daftar murid. JText field kita rubah inisialisasinya menjadi teks pilih. Mendeklarasikan integer kode string pad icon. Kemudian public tampilan ini kita membuat metode dalamnya dengan nama init komponen. Pada init komponen di dalamnya akan menampilkan judul pendaftaran kursus, get size atau set size nya ini untuk membuat tampilan dari jendela yang akan kita buat. Ini untuk set background untuk mengubah background dari tampilan GUI nya nanti. Kemudian judul seperti biasa dia akan melihat fontnya atau font yang kita pakai dan ukurannya. Terus yang lain juga sama seperti itu sampai line ke 96. Pada line 98 ini digunakan untuk mengubah gambar dari atau mengubah gambar yang akan kita gunakan nantinya. Ini untuk mengubah gambarnya, ukuran gambarnya. Kemudian pada line 110 sampai 117 ini digunakan untuk membuat tabel, dimana tabel nantinya dia akan mendapatkan datanya dari get value atau nilai dari database nya nanti. Kemudian warna buttonnya ini buat jika diklik atau enggaknya
kita dapat merubahnya pada line 120 sampai 130 146 100 berapa ini 174. Kemudian pada line 176 sampai 192 ini untuk memasukkan data nama kelas dan juga NPM. Kemudian pada badan hapus kita dapat mengaturnya pada line 194 dan sampai 203 untuk badan hapus. Kemudian masuk ke GUI nya kita dapat mengeditnya pada line 205 sampai 212, dimana di sini membuat objek dengan inisialisasi update. Kemudian untuk keluar GUI kita dapat mengeditnya pada line 214 sampai 220. Setelah kita membuat kelas tampilan utama, kita membuat kelas update GUI untuk mengupdate. Seperti biasanya kita memportkan paket GUI yang disediakan oleh NetBeans-nya, Java NetBeans. Kemudian kita membuat kelas dengan nama update GUI yang mengextend komponen GUI sehingga komponen GUI, metode atau fungsinya atau yang lain-lainnya dapat digunakan di update GUI-nya. Kemudian dalam update GUI kita membuat metode init komponen bahwa cek, kemudian dimana init komponen dia akan menampilkan judul ubah data murid, ini ukurannya, mengubah backgroundnya, dan ini untuk tombol ubah nama, ubah NPM, ubah kelas, dan kembali. Pada ubah nama kita dapat merubah atau merubah judulnya atau JOption pane. Dia akan menampilkan dialog jikalau dia berhasil mengubah nama, dia akan mencetak nama baru. Jika tidak, dia akan mencetak data kosong. Atau kita bisa mengcancel dan akan menampilkan pesan cancel, atau pop-up yang tertampil nanti akan menampilkan cancel. Kemudian pada ubah NPM, kita membuat dalamnya sama seperti ubah nama. Dia akan menampilkan pop-up NPM baru jika berhasil. Kemudian jika data kosong, dia akan menampilkan pop-up data kosong, dan dia mengcancel, dia akan menampilkan pop-up cancel. Jadi show message dialog ini digunakan untuk pop-up yang ditampilkan nantinya. Pada ubah kelas juga, pada ubah kelas sama seperti dua ubah tadi, ubah nama dan juga ubah NPM. Jika berhasil, dia akan menampilkan pop-up kelas baru. Jika kosong datanya, dia akan menampilkan pop-up data kosong, dan jika cancel, dia akan menampilkan pop-up cancel. Ini pada line 93 sampai line 114 ini digunakan untuk tombol kembali ke menu utamanya. Jadi kita dapat mengaturnya pada line 93 ini sampai line 114, dari mengubah background, mengubah foreground, atau saat dia diklik akan merubah warnanya. Dan selanjutnya kita membuat kelas yang terakhir, dimana kelas update. Kelas ini dia mengextend dari komponen GUI, dan dalam update ini kita membuat init komponen, metode init komponen. Pada init komponen dia akan menampilkan judul update, dan ini untuk merubah ukuran dari tampilannya nanti, dan ini mengubah background atau foregroundnya saat kita klik, seperti sebelumnya juga semuanya. Terus kita jangan lupa membuat package gambar. Di dalamnya kita membuat logo atau memakai logo dari Itats. Selanjutnya pada praktikum, pada package yang terakhir, yakni praktikum 4. Di dalamnya terdapat kelas. Kita mengambil kelas tampilan utama yang berada pada package GUI, sehingga pada kelas utamanya atau main classnya
Ini kita tinggal memanggil saja dari tampilan utamanya. Jadi new tampilan utama underscore 0736, sehingga jika di run, kita coba run file, tunggu, dia akan tampil seperti ini. Kita coba mendaftar nama, kita coba PM English 002, kelasnya kita coba B. Kita coba daftar, update, dia masuk. Sebelumnya saya sudah membuat 2 data, sehingga data yang ditampilkan ID-nya ini 1 dan 4 karena ini auto increment pada database-nya. Kemudian untuk mengubah data, kita tinggal klik tabelnya yang nama atau yang lainnya, sehingga kita langsung menombol ubah data. Kita dapat mengubah nama, ubah NPM, dan juga ubah kelas. Pada ubah nama, kita dapat mengubah namanya. Nanti coba kita oke. Kita coba ubah NPM nya, coba 003, kita oke. Kita coba ubah kelasnya, kelas baru kita ubah menjadi A, awalnya yang B kita ubah menjadi A. Kita oke. Selanjutnya kita klik kembali, data dapat berubah sehingga nama menjadi Rahmat, NPM nomor pokok muridnya menjadi English 003, kelasnya menjadi A. Untuk menghapus data, kita dapat mengklik dari tabelnya, kemudian tinggal menombol hapus data, sehingga data dapat terhapus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekstensi pertemuan keempat praktikum pemrograman berorientasi objek, di mana kita diberikan untuk membuat program, yakni program perpustakaan APP, di mana langkah pertama yakni kita membuat sebuah package helper, dan di dalamnya terdapat kelas dengan nama dbutil. Di dalam kelas ini akan menghubungkan program kita dengan koneksi database yang telah kita buat. Koneksi database yang kita buat kita kasih nama dengan db perpustakaan app. Setelah kita membuat kelas dan package helper atau dbutil ini, selanjutnya kita membuat package entity. Di dalamnya terdapat 5 kelas, di mana kelas yang pertama yakni kelas user abstract entity. Kelas user abstract entity ini belum jelas pengimplementasiannya mau diarahkan ke kelas mana, sehingga kita buat menjadi kelas abstrak. Di dalam kelas abstrak ini kita mendeklarasikan nama dan juga password, membuat konstruktornya juga, dan membuat fungsi getter setter untuk memanggil dan mengembalikan nilai dari nama dan juga password. Setelah kita masuk ke user abstract, kita masuk ke admin entity. Pada admin entity ini mengextend dari kelas user abstract dan membuat sebuah atribut yang dengan nama ID bertipikan integer, dan membuat sebuah konstruktor. Di dalamnya terdapat super, nama, dan juga password, yakni dari kelas user abstract entity, dan juga membuat fungsi getter dan setter untuk ID dan pengembalian nilai dari ID. Selanjutnya kita masuk ke anggota entity, di mana kelas anggota entity ini juga mengextend dari kelas user abstract entity. Metode dan fungsi dari abstract entity dapat digunakan oleh anggota entity. Pada anggota entity kita mendeklarasikan yakni nomor telepon dan juga alamat dan ID, di mana terdapat konstruktor anggota entity. Dia akan mengisi nilai dari nomor telepon, alamat, nama, dan password juga. Kemudian membuat fungsi getter setter juga untuk nomor telepon dan juga alamat dan juga ID. Getternya akan mengembalikan nilai nomor telepon, alamat, dan juga ID-nya nanti. Getternya yakni mengisikan isi dari atribut yang kita
deklarasikan atau variabel yang kita deklarasikan. Setelah kita membuat kelas anggota entity, kita membuat kelas selanjutnya yakni kelas buku entity. Kelas buku entity ini digunakan untuk data dari buku entity atau deklarasi dari buku entity nantinya, dimana di dalamnya terdapat atribut ISBN, judul, penerbit, terbit, dan juga halaman. Kemudian membuat konstruktor buku entity untuk mengisi nilai dari ISBN, judul, penerbit, terbit, dan juga halaman. Membuat konstruktor kosong dan membuat fungsi getter-setter untuk pengembalian nilai dan juga pengisian nilai dari variabel atau atributnya. Setelah itu kita membuat kelas yang terakhir yakni kelas peminjaman entity pada package entity, di mana peminjaman entity ini nantinya akan digunakan untuk peminjam atau data peminjam, di mana dalamnya kita membuat atribut ID peminjam. Kemudian buku entity ini kita inisialisasi menjadi buku, anggota entity ini kita inisialisasi menjadi anggota, kita membuat objek baru. Kemudian date yakni sebuah paket dari Java, kita inisialisasi menjadi tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian, di mana status peminjaman ini bertipikan boolean. Kemudian membuat sebuah konstruktor peminjaman entity untuk mengisi nilai dari buku dan juga anggota, atau dari kelas buku entity dan juga anggota entity. Kemudian membuat sebuah konstruktor kosong dan membuat fungsi getter dan setter untuk peminjam atau ID peminjam. Kemudian get buku atau buku entity, set buku yang memuat buku entity, kita inisialisasi buku tadi dan juga anggota entity, dan membuat setter anggota, get tanggal peminjaman, set tanggal peminjaman, get tanggal pengembalian, set tanggal pengembalian, dan juga status peminjaman dan juga status peminjaman yang membawa parameter boolean status peminjaman. Semuanya akan dikembalikan dan juga diisi nilainya. Setelah kita masuk ke package entity, kita membuat sebuah package baru dengan nama model, di mana model ini terdapat 8 kelas. Yang pertama kita membuat sebuah kelas interface, di mana pada kelas interface ini dengan nama admin model interface, kita dalamnya mendeklarasikan connection atau koneksi dari sebuah paket Java, kita inisialisasi menjadi con, dan juga kita mendeklarasikan metode yang nantinya akan kita taruh di implementasinya. Jadi interface ini merupakan penghubung antara admin model interface dan juga kelas admin model interface IMPL ini. Sehingga nanti di sini cuma membuat sebuah metodenya atau nanti hanya dipanggil doang, sehingga nanti kita mendeklarasikannya itu di admin model interface IMPL ini, sehingga admin model interface IMPL ini merupakan implementasi dari admin model interface yang di dalamnya terdapat boolean login dengan parameter nama. Dia akan di dalamnya juga terdapat blok try and catch, di mana jika try dia akan mencetak atau memuat data password dan juga admin. Ini dibuat loginnya dan mengembalikan nilai dari login. Setelah kita membuat admin model interface ini, selanjutnya kita membuat anggota model interface atau kelas interface yang kedua, yakni kelas anggota model. Penjelasannya seperti tadi, kenapa kelas ini interface, karena untuk menghubungkan kelas ini dengan kelas anggota model interface IMPL, sehingga di sini nanti hanya memuat metode atau memanggil metodenya saja, dan di dalamnya membuat metode add dengan parameter anggota, remove dengan parameter ID, login dengan parameter nama dan juga password. Kita membuat release juga, yakni release anggota entity, dia akan mendapatkan semuanya atau mendapatkan datanya semua. Anggota entity ini akan mendapatkan data berdasarkan ID-nya, kemudian reset password, update nomor telepon, update alamat, dan juga update password. Kemudian kita masuk ke anggota model interface IMPL-nya, merupakan implementasi dari anggota model interface, di mana yang tadi sudah dikatakan bahwasanya void add yang tadi di kelas anggota model interface hanya dipanggil saja.
sehingga kita deklarasikan dalam kelas ini, yakni kelas anggota interface IMPL. Lainnya void add ini untuk menambahkan anggota atau anggota entity, kita buat inisialisasinya menjadi anggota, sehingga nanti dia akan mendapatkan nama, password, nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian terdapat metode remove, dia akan menghapus berdasarkan ID dari anggotanya atau anggota yang sudah terdaftar. Kemudian di sini terdapat metode login dan membawa parameter nama dan juga password. Dia akan menyimpan data login dari anggota, yakni berupa nama dan juga password. Sehingga jika anggota nanti terdaftar atau sudah terdaftar, maka dia akan bisa login. Jika belum terdaftar, dia tidak akan login. Kemudian di sini terdapat release atau anggota entity. Release dari anggota entity, dia akan menampilkan anggota, password, nomor telepon, alamat, dan juga ID-nya nanti. Kemudian di sini terdapat metode anggota entity dengan get by ID per parameter integer ID, dimana ini nanti dia akan mendapatkan data berdasarkan data anggota berdasarkan ID-nya, diambil dari database dan anggota yang sudah terdaftar. Kemudian di sini terdapat metode reset password berdasarkan ID atau berparameter ID. Dia akan dapat mereset password atau mengubah password berdasarkan ID dari anggota yang sudah terdaftar. Kemudian terdapat metode update nomor telepon, parameter nomor telepon dan juga ID. Dia akan dapat mengupdate nomor telepon dari anggota berdasarkan ID-nya. Kemudian terdapat metode update alamat, di mana berparameter alamat dan juga ID, dia anggota nanti dapat mengubah alamatnya berdasarkan ID seperti nomor telepon. Dan metode yang terakhir pada kelas anggota model interface ini, yakni metode update password, dimana update password ini seperti halnya metode-metode sebelumnya, yakni membawa parameter password dan juga ID. Dia akan dapat mengubah password berdasarkan ID dari anggota yang sudah terdaftar. Selanjutnya kita beralih ke buku model interface. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengapa kelas ini interface, karena untuk menghubungkan antara buku model interface ini dan juga buku model interface IMPL. Di sini kita hanya memanggil doang, yakni metode add. Buku entity kita inisialisasi menjadi buku, connection kita inisialisasi menjadi connection, dan terhubung dengan dbutil atau kelas dbutil di package helper. Kemudian di sini terdapat metode update judul membawa parameter SBN dan juga judul, update penerbit, delete, dan juga terdapat release buku entity dan mendapatkan semua data buku. Dimana buku entity kita akan mendapatkan ID, yakni berupa ISBN-nya nantinya. Kemudian kita beralih ke kelas buku interface IMPL, berimplementasikan ke kelas buku model interface. Metode pertama yakni metode add dengan parameter buku entity, inisialisasinya buku, sehingga ini nanti berfungsi untuk menambahkan buku yang akan didaftarkan dan mencakup ISBN buku, judul buku, penerbit buku, terbit buku, dan juga halaman dari bukunya. Kemudian terdapat metode update judul, digunakan untuk mengupdate judul buku, di mana dia akan mengupdate judul buku berdasarkan ISBN-nya, dikarenakan dia membawa parameter judul dan juga ISBN. Kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya, yakni update penerbit, di mana update penerbit ini membawa parameter penerbit dan juga ISBN. Dia akan dapat mengupdate penerbit berdasarkan ISBN. Kemudian terdapat metode delete, dia membawa parameter ISBN, akan menghapus, berfungsi sebagai penghapus buku atau data buku berdasarkan ISBN-nya. Kemudian di sini terdapat release buku entity, dia akan menampilkan semua data buku yang akan tertampil nantinya, yakni buku ISBN, buku judul, buku penerbit, terbit, dan juga halaman buku. Selanjutnya terdapat metode buku entity get by ID berdasarkan ISBN. Dia nanti akan memunculkan data buku berdasarkan ISBN dari buku tersebut. Selanjutnya kita beralih ke kelas selanjutnya, yakni kelas interface peminjaman model interface, di mana
kelas ini hanya memanggil add, var pengembalian, dan juga release dari peminjaman entity akan mendapatkan semuanya, atau get all. Release dari peminjaman entity dia get by peminjam berparameter integer id. Selanjutnya kita ke kelas peminjaman model interface, di mana kelas peminjaman model interface ini merupakan implementasi dari peminjaman model interface atau kelas interface tadi. Pada kelas ini terdapat metode generate ID peminjaman. Dia akan menampilkan data peminjam berdasarkan ID. Jika nanti peminjam ada yang meminjam buku, maka peminjam ini atau data PJM 000 ini akan berubah menjadi PJM 0001 sesuai peminjam buku atau banyaknya peminjam buku. Akhirnya kita lanjut ke add, metode add, di mana metode add ini berparameter peminjaman entity, inisialisasinya peminjaman, di mana void add ini akan dapat menambah peminjam. Jadi dia akan menampilkan generate ID peminjam atau ID-nya, ID peminjamnya, dan juga akan menampilkan peminjam ISBN dan juga ID. Selanjutnya terdapat verifikasi pengembalian, digunakan untuk memverifikasi peminjam yang sudah mengembalikan buku. Dia membawa parameter ID peminjam. Kemudian terdapat release peminjaman entity, dia akan menampilkan semua data peminjam. Dan di sini terdapat release dari peminjaman entity get by peminjam ID. Nantinya dia akan memunculkan get by peminjam berdasarkan ID dari peminjam. Kita lanjut ke package selanjutnya, yakni package controller, di mana package controller ini terdapat berapa ini? 9 kelas di dalamnya, dimana yang kelas pertama ini kita kelas all object model. Ini merupakan pembuat objek dari admin model interface. Kita buat atau kita inisialisasi jadi admin model sama dengan kelas admin model interface MPL, dan juga anggota model interface kita inisialisasi menjadi anggota model. Buku model interface kita jadikan buku model, peminjaman model interface kita jadikan peminjaman model, dimana ini merupakan kita sama dengankan atau kita jadikan seperti kelas IMPL nya atau interface IMPL nya. Selanjutnya, setelah kita membuat objek di dalamnya, kita beralih ke admin control interface. Pada admin control interface ini kita deklarasikan login dan parameter nama dan juga password, hapus anggota, dan reset password. Dan kita membuat interface ini, admin control interface ini, sebagai penghubung antara interface dan juga interface MPL, sehingga akan diimplementasikan ke dalam kelas admin control interface MPL ini. Dalam admin controller interface MPL ini kita cuma mendeklarasikan atau menjabarkan dari metode login, hapus anggota, dan juga reset anggota atau reset password anggota, sehingga di sini nantinya akan mengembalikan nilai. Karena ini public boolean, dia akan mengembalikan nilai dari boolean login sendiri. Di sini akan dipanggil remove ID yang berdasarkan penghapusan berdasarkan ID-nya. Kemudian reset password akan menghapus password atau mengubah password berdasarkan ID. Selanjutnya kita beralih ke anggota control interface, di mana ini cuman memanggil metode insert anggota, login, release anggota entity, dan update akun. Kemudian kita mengimplementasikan ke kelas anggota control interface MPL.
seperti halnya sebelumnya, di mana di sini merupakan penjabaran dari kelas anggota control interface. Hingga insert anggota ini digunakan untuk menambah anggota, login untuk login anggota berdasarkan nama dan juga password, dan release akan menampilkan semua data dari anggota. Ini juga akan mengembalikan nilai dari get by ID berparameter ID. Dan di sini terdapat update akun, case untuk yang case pertama dia akan mengupdate password, case yang kedua dia akan mengupdate alamat, case yang ketiga dia akan mengupdate nomor telepon. Selanjutnya kita beralih ke buku control interface. Dalamnya terdapat metode insert buku, delete buku, update buku, dan release, dan juga get data, dan akan diimplementasikan ke buku controller interface MPL ini. Di dalamnya terdapat metode insert buku, dia akan membuat sebuah objek buku sama dengan new buku entity, akan mengset ISBN, judul, penerbit, terbit, dan juga halaman. Sini untuk menambahkan buku. Kemudian delete buku, dia akan mendelete buku berdasarkan ISBN, update buku berdasarkan ISBN juga. Release, dia akan menampilkan semua data buku dan get data berdasarkan ISBN, mendapatkan data berdasarkan ISBN atau mendapatkan buku berdasarkan ISBN dari buku. Kemudian peminjaman controller interface ini terdapat metode insert peminjaman, query pengembalian, release dari peminjaman soal data peminjaman entity berdasarkan ID. Kemudian kita implementasikan ke controller interface MPL ini. Seperti sebelumnya, yakni sama, terdapat insert peminjaman, query pengembalian, release peminjaman entity soal data peminjaman soal data by peminjam berparameter integer ID. Dengan mengembalikan nilai dari release peminjaman entity, dia akan mengembalikan nilai dari release soal data peminjaman entity. Ini akan mengembalikan buku untuk pengembalian buku, dan juga ini akan untuk menambahkan peminjaman. Setelah kita selesai membuat package controller, kita membuat sebuah main class-nya di package perpustakaan app_0736. Pada package ini merupakan main class-nya, dimana pada menu pertama atau pada tampilan utama kita buat, yakni terdapat 3 menu, registrasi, login, dan juga keluar. Case yang pertama dia akan membawa ke metode registrasi, case yang kedua ke metode login, case yang ketiga atau yang terakhir yakni keluar, dia akan keluar atau memberhentikan program. Kemudian kita jabarkan atau kita buat metode registrasi sehingga nanti di atas nanti hanya memanggil doang. Dalam registrasi terdapat nama, password, nomor telepon, dan juga alamat dari anggota yang akan didaftarkan. Kemudian pada login terdapat 2 menu login, yakni login yang pertama yakni login untuk admin, login yang kedua untuk anggota. FBI, pada login admin ini kita sudah daftarkan pada database-nya nanti, sehingga pada database itu sudah terdaftar adminnya, passwordnya yakni admin, dan juga namanya atau loginnya nanti juga admin. Sehingga di sini nanti kita buatkan metode login admin dan juga login anggota. Login admin username-nya sudah ditetapkan pada database tadi atau yang sebelumnya kita buat. Kemudian password kita juga sudah buat pada database-nya, sehingga dia tinggal memasukkan username dan juga password. Untuk login anggota, dia harus mendaftarkan atau registrasi terlebih dahulu seperti yang di atas, sehingga nanti dia akan dapat login berdasarkan username dan juga password yang sudah terdaftar. Kemudian pada menu admin, jika kita sudah login admin, nanti terdapat menu pada menu admin. Ini ada 10 menu pada menu admin, yakni lihat daftar anggota, hapus anggota, reset password, lihat daftar, tambah daftar, hapus daftar, ubah informasi, lihat daftar pinjaman, verifikasi pengembalian, dan juga keluar. Semuanya dibuatkan metode berdasarkan menu-menunya, sehingga nanti di dalamnya kita cuma memanggil metode atau fungsi yang telah kita buat di bawah nanti. Untuk daftar anggota, dia akan dapat menampilkan data daftar anggotanya.
sehingga nanti akan tampil semuanya. Untuk hapus anggota, dia akan menghapus anggota. Hapus anggota ini seperti sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya atau di package sebelumnya, hapus anggota ini berdasarkan ID yang akan dihapus. Kemudian reset password anggota ini juga berdasarkan ID yang akan dihapus, yang akan direset passwordnya. Kemudian untuk daftar buku, dia akan dapat mendaftarkan buku, sehingga daftar buku ini nanti yang pertama harus memasukkan judul, yang kedua memasukkan penerbit, yang ketiga yakni memasukkan terbit dan juga halaman atau memasukkan halaman. Kemudian ini untuk menampilkan daftar buku yang sudah terdaftar. Nah, di sini ini tambah daftar buku ini untuk menambah daftar buku. Untuk daftar buku harus memasukkan ISBN buku, judul buku, penerbit buku, jumlah halaman buku, dan tahun terbit buku. Sehingga jika sudah terdaftar, dia akan tampil pada metode daftar buku ini atau dipanggil ke dalam daftar buku ini. Kemudian untuk hapus buku ini berdasarkan ISBN buku atau kode ISBN yang telah terdaftar pada pendaftaran daftar buku ini. Kemudian untuk ubah buku, kita buat dua pilihan lagi. Kita dapat mengubah judul buku dan juga penerbit buku. Dan yang terakhir yakni kembali ke menu. Sehingga pada case pertama itu merupakan metode dari daftar buku. Kita daftar buku itu nanti di dalamnya terdapat judul baru dan ISBN buku yang akan dirubah judulnya. Kemudian untuk yang case kedua yakni ubah penerbit, dia akan mengubah penerbit buku baru dan ISBN buku yang sudah terdaftar tadi. Kemudian untuk lihat daftar peminjam ini merupakan untuk menampilkan siapa saja sih yang telah meminjam buku, sehingga nanti akan mencetak buku itu nanti masih dipinjam atau buku itu telah kembali. Jadi nanti jika di verif atau verifikasi pengembalian, dia akan menampilkan buku itu telah kembali. Jika masih dipinjam akan menampilkan output masih dipinjam. Kemudian ini untuk metode verif pengembalian, dia akan memverifikasi pengembalian berdasarkan ID peminjam. Dan di sini terdapat menu anggota. Jikalau kita login anggota, kita dapat melihat riwayat peminjaman, kemudian dapat melakukan peminjaman dan juga mengedit data diri. Kita buatkan metode lihat riwayat peminjaman, pinjam buku, edit data, semuanya berdasarkan ID. Untuk lihat riwayat peminjaman, dia akan menampilkan seperti tadi. Jika buku itu masih dipinjam, maka dia akan tampil tulisan masih dipinjam. Jika dia telah mengembalikan buku, maka buku itu atau menghasilkan output telah kembali. Ini dapat pinjam buku ini kita dapat pinjam buku berdasarkan ISBN buku yang sudah terdaftar atau yang sudah didaftarkan oleh admin dari perpustakaan. Kemudian di sini terdapat edit data anggota. Kita dapat mengedit 3 menu. Terdapat 3 menu yakni mengubah password, mengubah halaman, dan juga mengubah nomor telepon, dan yang terakhir yakni dapat keluar dari menu ini. Sehingga kita buatkan metode satu persatu, yakni untuk mengubah password, mengubah alamat, mengubah nomor telepon berdasarkan ID dari penggunanya atau dari anggotanya. Untuk data pengguna ini akan menampilkan dari nama, password, nomor telepon, dan juga alamat. Mari kita coba merun atau menjalankan program ini. Sebelumnya saya sudah menambahkan buku. Kita coba 2 untuk login admin. Menu admin connected ini merupakan kita berhasil terhubung ke dalam database-nya. Kita coba lihat daftar anggota dulu. Sebelumnya saya sudah mendaftarkan, yakni Nanda ini merupakan nama dari anggotanya, terus ini merupakan password dari anggotanya, merupakan nomor telepon dari anggotanya, merupakan alamat dari anggotanya. Kemudian kita coba mereset password. Kita 3. Nah, di sini ID-nya kita masukkan 2.
Nah, coba kita lihat daftar anggota kembali 1. Nah, setelah itu kita coba lihat daftar buku. Nah, di sini terdapat 3 buku yang sudah terdaftar atau yang sudah saya daftarkan sebelumnya. Ini di sini merupakan ISBN buku. Kemudian di sini merupakan judul. Di sini di sini merupakan penerbit. Di sini merupakan jumlah halaman dari buku. Di sini merupakan tahun terbit buku. Selanjutnya kita coba mendaftarkan buku, tambah daftar buku. Kita coba 5. ISBN buku kita masukkan semisal saja 7.000. Judul bukunya Aku dan Kamu. Penerbit bukunya kita buat Inara. Kemudian jumlah halaman buku 120, kita buat 120. Tahun terbitnya kita buat tahun terbit 2022 21. Nah, di sini kita coba menampilkan lihat daftar buku. Coba 4 apakah sudah terdaftar. Nah, di sini sudah terdaftar. Ini ISBN-nya, ini judulnya, ini penerbitnya, ini jumlah halaman dan juga ini tahun terbitnya. Kemudian kita coba hapus daftar buku. Kita coba 6. Nah, di sini kita coba menghapus buku yang sudah kita daftarkan tadi. Kita hapus 7.000 ISBN-nya. Kita coba menampilkan kembali, lihat daftar buku kita 4. Nah, di sini bukunya kembali 3. Dan kita coba mengubah informasi buku, ubah judul buku. Kita coba ubah yang Titanic, kita masukkan ISBN-nya. Kita masukkan judul barunya. Ini kita masukkan ship gitu, ship. ISBN buku yang akan kita rubah bukunya atau judul bukunya kita rubah 4.000. Kita coba kembali ke menu, kita coba lihat daftar buku dan berubah judul bukunya. Dan di sini kita coba 8, menu ke-8 yakni daftar peminjaman, siapa saja yang masih pinjam. Jadi ini merupakan ID dari peminjam, merupakan data bukunya, kemudian di sini tanggal peminjaman ini statusnya yakni masih dipinjam dan ini sudah dikembalikan. Kemudian kita ke verifikasi pengembalian. Kan ini kan masih dipinjam nih ya. Ini kan sudah dikembali. Kita coba verifikasi pengembalian 9. Nah, karena ini kan sudah telah kembali. Nah, ini kan masih dipinjam. Kita coba ID peminjam kita kembali ICN 001 dan kita coba lihat daftar peminjaman kembali. Nah, berubah yang awalnya dia masih dipinjam, karena kita verifikasi pengembaliannya maka dia berubah telah kembali, buku telah kembali. Selanjutnya kita coba masuk ke dalam anggota, surname Nanda, kemudian passwordnya 1234. Nah, terdapat 4 menu ya, lewat peminjaman, lakukan peminjaman, edit data diri dan keluar. Kita coba pilih lihat lewat peminjaman terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah meminjam 1 buku yakni BCM 02 dengan judul buku 9 dan kita sudah mengembalikan bukunya. Coba kita melakukan peminjaman kembali. Kita lakukan peminjaman. Kita coba pinjam buku yang bernama 1, judulnya ship, ISBN buku 4.000. Kita enter. Nah, dan kita coba lihat lewat peminjaman 1. Nah,
kita baru meminjam judul buku SIP dan masih dipinjam. Kita dapat mengedit data diri kita. 3. Kita coba mengubah alamat kita. Awalnya Lagar Santri kita ubah menjadi Berkebun. Kita enter. Nah, kita coba keluar. Kita coba keluar lagi. Kita coba login admin. Maaf, di sini pilihan 1 seharusnya. Ini 1. Rerun lagi. Kita login sebagai admin. 1 admin. Nah, kita coba ya daftar anggota. Nah, yang awalnya Lagar Santri kita sudah merubahnya menjadi Berkebun. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas ekstensi pertemuan keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.